Perkenalkan, nama saya Suliana Nidia Yolanda dari Prodi Akuntansi semester 2 dengan NPM 21622010007. Saya dari kelompok 4 akan membahas tentang yang pertama, penjelasan dan cara menghitung modus, median, mean dari suatu data tunggal dan berkelompok, dan yang kedua, menjelaskan tentang hubungan simetris antara modus, median, dan mean. Pengertian modus. Berdasarkan ilmu matematika dan statistika, modus diartikan sebagai data atau datum yang sering sekali muncul dalam suatu kelompok. Data ini bisa dalam bentuk data tunggal maupun data kelompok yang memiliki panjang kelas. 1. Cara menghitung data tunggal. Menghitung modus bisa dilakukan dengan mudah apabila data tersebut merupakan data tunggal. Apabila data tersebut hanya terdiri dari beberapa datum, maka ikuti beberapa cara untuk menghitungnya. Yang pertama, urutkan datum yang ada dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang kedua, kelompokkan data sesuai dengan besarnya. Yang ketiga, cari frekuensi dari setiap datum. Yang keempat, cari data yang paling besar-besar frekuensinya. Dan yang kelima, hitunglah modus dari data tersebut. Contohnya, dalam suatu kelas terdiri dari 30 siswa. Pada saat ujian statistik, nilai yang mereka dapatkan adalah sebagai berikut: 60, 75, 60, 65, 80, 90, 75, 85, 70, 65, 65, 75, 50, 90, 80, 70, 85, 55, 65, 75, 85, 65, 70, 80, 70, 65, 75, 80, 70, dan 80. Saat diurutkan, data di atas akan menjadi 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Dari data di atas, maka dapat disimpulkan jika modusnya adalah 65, karena 65 adalah data yang paling sering muncul. Cara menghitung modus data kelompok. Jika menggunakan data berkelompok, maka caranya sedikit berbeda. Seseorang harus mengetahui kelas modusnya lalu mencari sesuai dengan frekuensinya. Rumus modus data kelompok adalah sebagai berikut. Keterangan Mo adalah modus, B batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, P panjang kelas interval, B1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Sebagai contoh, berikut adalah nilai statistik mahasiswa jurusan akuntansi. Kelas interval 51 sampai 55 frekuensinya 5, 56 sampai 60 frekuensinya 7, 61 sampai 65 frekuensinya 14, 66 sampai 70 frekuensinya 28, 71 sampai 75 frekuensinya 23, 76 sampai 60 frekuensinya 5, 81 sampai 85 frekuensinya 4. Sebelum mencari nilai modus, maka yang harus dilakukan adalah mencari frekuensi kelas modus B1 dan B2. Rumusnya adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya, dan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas modus sesudahnya. Yang pertama, yang B1 frekuensinya 28 dikurang frekuensi sebelumnya 14 sama dengan 14. Yang B2 frekuensi 28 dikurang frekuensi kelas sesudahnya 23
sudah menemukan frekuensi kelas sebelum dan sesudahnya, maka dapat menemukan data modusnya. B-nya 65,5 ditambah B1-nya 14 dibagi 14 ditambah 5 dikali 5. Hasilnya 65,5 ditambah 3,68 sama dengan 69,18. Saya Agnes Kirana Putri dengan NPM 21622010034. Di sini saya akan menjelaskan tentang median. Median adalah suatu nilai yang terletak di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar, atau sebaliknya. Karena suatu kelompok terbagi atas dua jenis, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap, maka terdapat dua solusi menentukan median yang dapat digunakan untuk kasus tersebut. Yang pertama, median data ganjil. Menentukan median untuk data ganjil. Dalam data ganjil, cara mencari median adalah pertama-tama susunlah angkanya, biasanya dari yang terendah ke tertinggi. Misalnya, dalam kumpulan data 3, 13, 2, 34, 11, 26, 47 diurutkan menjadi 2, 3, 11, 13, 26, 34, dan 47. Median adalah angka di tengah. Yang dalam contoh ini adalah 13 karena ada 3 angka di kedua sisinya. Yang kedua, menentukan median untuk data genap. Untuk mencari nilai median dalam daftar dengan jumlah angka genap, kamu harus menentukan pasangan tengah, menjumlahkannya, dan membaginya menjadi 2. Ini bisa dituliskan dengan rumus. Misalnya, dalam kumpulan data 3, 13, 2, 34, 11, 17, 27, 47 diurutkan menjadi 2, 3, 11, 13, 17, 27, 34, 47. Median adalah rata-rata dari dua angka di tengah, yang dalam hal ini adalah 13 dan 17. Jadi cara menentukan mediannya adalah dengan cara perhitungan. 13 ditambah dengan 17 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi dari data tersebut median adalah 15. Median data berkelompok. Pada data tunggal, perhitungan median cukup mudah. Data diurutkan berdasarkan nilai datanya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian median bisa diketahui langsung dari nilai tengah urutan data tersebut. Namun, pada data berkelompok, cara tersebut tidak bisa digunakan. Data berkelompok merupakan data yang berbentuk kelas interval, sehingga tidak bisa langsung mengetahui nilai median jika kelas mediannya sudah diketahui. Oleh karena itu, kita harus menggunakan rumus berikut ini. Di sini saya memiliki contoh soal. Jawaban. Banyaknya data ditulis dengan N dan bisa dilihat dari frekuensi 3 plus 6 plus 8 plus 7 plus 6 sama dengan 30. Letak median bisa dicari dengan rumus 1/2 N sama dengan 1/2 dikali 30, yaitu 15. Jadi kelas mediannya ada pada data ke-15. Cara mencari frekuensi kumulatif. Kita lihat dari frekuensi yang sudah ditentukan. Nilai awal ada 3. Maka kita tulis dengan 3. Selanjutnya 3 ditambah dengan 6.
sama dengan 9, 9 ditambah dengan 8 sama dengan 17, dan seterusnya. Berikutnya diketahui kelas mediannya ada di kelas ketiga. Lalu cari dengan rumus median, yaitu M sama dengan TB plus P 1/2 N kurang FK per F. 52,5 ditambah 3 dalam kurung 15 dikurang 9 dibagi 8. Hasilnya 52,5 plus 2,25. Hasilnya adalah 54,75. Perkenalkan, nama saya Krisanto Sandewan Herdi T. Wijaya dengan NPM 2162201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mean. Pengertian mean. Mean itu adalah rata-rata. Mean adalah satu ukuran gejala pusat. Mean dapat dikatakan sebagai wakil kumpulan data. Menentukan mean dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Cara menghitung mean yaitu dengan satu rumus mean. Rumus mean itu ada mean sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Contohnya, ada angka 4, 5, 8, 9, dan 12. Mean yaitu 4 ditambah dengan 5, ditambah dengan 8, ditambah dengan 9, lalu ditambah dengan 12, lalu dibagi dengan banyaknya data yaitu ada 5. Mendapatkan hasil 7,6. Lalu, untuk menghitung mean aritmatika dari sekumpulan data, pertama-tama kamu harus menjumlahkan semua nilai data yang ditandai dengan di sini yaitu dengan X, dan kemudian membagi hasilnya dengan jumlah nilai N. Karena sigma adalah simbol yang digunakan untuk menunjukkan bahwa nilai-nilai akan dijumlahkan. Sebagai rumus dengan X sama dengan sigma X dibagi dengan N. Contoh soalnya yaitu ada angka, misal dalam satu kelas terdapat 20 siswa dan diperoleh dengan persentase 88, 82, 88, 54, 80, 81, lalu 82, 83, 85, 84, 74, 75, 76, 89, 90, 89, 80, 82, dan 83. Tentukan mean dan diperoleh dari kelas tersebut. Cara menentukan jawabannya itu dengan rata-rata sama dengan jumlah persentase yang diperoleh dari 20 siswa di kelas dibagi dengan jumlah siswa. Rata-ratanya yaitu dengan 88 ditambah 82, 8 tambah 88, ditambah 85, ditambah 84, ditambah 80, ditambah 81, ditambah 82, ditambah 83, ditambah 85, ditambah 84, ditambah 74, ditambah 75, ditambah 76, ditambah 89, ditambah 90, ditambah 89, ditambah 80, ditambah 82, ditambah 83, dibagi 20. 20 yaitu dengan banyaknya data yang diperoleh yaitu dengan 20 siswa. Jadi rata-rata atau meannya itu 1660 dibagi 20 mendapatkan hasil dengan rata-rata 83. Lalu mean yaitu dibagi dengan mean data kelompok. Mean data kelompok yaitu merupakan representasi nilai yang terdapat pada suatu data yang disajikan dalam bentuk kelompok. Pembahasan di sini menggunakan sebuah tabel yaitu dengan berat badan, frekuensi dengan ditandai dengan F1, lalu X1 di sebelahnya ada X1 dikali F1. Cara menghitungnya yaitu rata-rata berat badan siswa dengan rumus X sama dengan sigma XI dikali dengan FI per sigma FI. Didapat dengan jumlah dari data-data tersebut yaitu dengan 3160 dibagi dengan 50. Di mana 3160 itu dari data XI dikali dengan FI yaitu dengan 3160. Lalu
50 itu sigma dari rata-rata FI dan didapatkan hasil dari rumus sigma XI dikali FI per sigma FI yaitu 3160 dibagi 50, rata-ratanya 63,2 kilo. Demikian penjelasan dari Mean dari saya. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Jika ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Lalu di sini ada Mean data kelompok. Mean data kelompok yaitu sebuah merupakan representasi nilai yang terdapat pada suatu data yang disajikan dalam bentuk kelompok. Di sini rumus rata-rata atau Mean data kelompok yang dari bentuk pertama yaitu ada X sama dengan sigma FI dikali XI per sigma FI dengan keterangan X itu adalah rata-rata, XI itu adalah titik tengah interval kelas, lalu FI itu adalah frekuensi dari suatu kelas, lalu sigma yaitu merupakan simbol notasi sigma atau jumlah. Lalu dalam bentuk kedua yaitu ada ditentukannya rumus X sama dengan XS ditambah sigma FI lalu ditekali dengan DI per sigma FI dengan keterangan X itu adalah rata-rata, lalu XS itu adalah rata-rata sementara, lalu XI yaitu titik tengah interval dari suatu kelas ke 1, lalu DI itu adalah dengan rumus X1 dikurang X2, lalu FI yaitu frekuensi kelas 1, lalu sigma yaitu notasi sigma atau jumlah. Dapat disimpulkan dengan sebuah contoh dari data kelompok Mean dalam berupa tabel. Data berat badan dari 50 siswa disajikan dengan tabel yaitu dengan rata-rata berat badan 50 sampai 54 yaitu mendapatkan 8 frekuensi, lalu berat badan 55 sampai 59 dengan 9 frekuensi, lalu berat badan 60 sampai 64 dengan frekuensi 12, lalu berat badan 65 sampai 69 dengan 10 frekuensi, lalu berat badan 70 sampai dengan 74 dengan 6 frekuensi, lalu berat badan 75 sampai 79 dengan 5 frekuensi. Pertanyaannya, berapakah rata-rata berat siswa tersebut? Pembahasannya sebagai berikut. Selanjutnya adalah hubungan antara modus, median, dan mean. Pada suatu distribusi frekuensi, hubungan antara rata-rata, median, dan modus adalah sebagai berikut. Jika rata-rata, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata, median, dan modus akan terletak pada titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan terbentuk simetris. Jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kanan atau kemencengan positif. Jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri, sedangkan median terletak di tengahnya, dan modus di sebelah kanan. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kiri atau kemencengan negatif. Jika kurva distribusi frekuensi tidak simetris, menceng ke kiri atau ke kanan, maka biasanya akan berlaku hubungan antara rata-rata, median, dan modus sebagai berikut.